Selamat pagi, selamat bergabung di perkuliahan online mata kuliah pemrosesan sinyal digital bersama channel Prof. Teach. Baik, video ini dibuat guna membantu rekan-rekan semua yang saat ini sedang mempelajari atau akan mempelajari materi mengenai pemrosesan sinyal digital dengan materi yang disampaikan secara bertahap sesuai dengan seri dari mata kuliah pemrosesan sinyal digital. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pemrosesan sinyal digital ya, kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya pemrosesan sinyal tersebut. Nah, jadi berdasarkan konsepnya ya, pemrosesan sinyal ini merupakan suatu bidang ilmu yang mengembangkan dan mengaplikasikan ya. Di sini yang diaplikasikan adalah teori-teori matematika dan pemrograman komputer. Jadi dia menggabungkan antara teori-teori matematika serta diprogram dengan pemrograman komputer untuk proses atau manipulasi sinyal. Nah, jadi pemrosesan sinyal ini adalah ditujukan untuk memproses ya, namanya juga pemrosesan atau memanipulasi ya sebuah sinyal. Nah, gunanya adalah untuk memiliki ya, agar memiliki kegunaan nilai yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, kita harus paham dulu apa sih itu sinyal. Nah, barangkali rekan-rekan semua ya pernah ya dan sangat akrab dengan kehidupan masing-masing. Misalnya ketika mengikuti Zoom ya, Zoom meeting gitu ya, eh, sinyal saya jelek gitu ya. Nah, jadi kualitas sinyalnya buruk sehingga agak terputus-putus atau sering istilahnya nge-lag gitu ya. Mungkin dulu pernah juga ya iklan di televisi ya, sinyalnya kurang bagus. Eh, Halo, ya, sinyalnya suaranya putus-putus gitu ya. Apa? Kita putus? Sinyalnya putus-putus. Kenapa kita putus gitu ya? Nah, gitu ya. Nah, ada seperti itu ya sinyal. Ataupun kalau kita lihat di handphone kita, itu kan biasanya di bagian depan itu ada garis-garis gitu ya. Nah, ada sampai 5. Nah, itu menentukan kualitas sinyal. Kalau dia penuh, berarti sinyalnya bagus. Dan bahkan tidak heran dulu ketika perkuliahan secara daring gitu ya, banyak juga yang mewajibkan setiap mahasiswa harus menggunakan ini ya, harus terhubung dengan jaringan internet. Nah, bahkan mereka harus manjat pohon ya, supaya mendapatkan sinyal yang bagus seperti itu. Nah, jadi sinyal itu apa sih sebenarnya? Ya, sinyal itu berasal dari kata sign. Ya, sign itu adalah suatu bisa berarti sebagai tanda atau isyarat. Nah, sinyal juga diartikan sebagai fungsi yang mengandung informasi. Nah, karena tadi kita berbicara mengenai sinyal, di mana di sana ada teori-teori matematika, dan teori yang biasa kita gunakan adalah fungsi. Nah, jadi karena dia sebagai sebuah fungsi, ya, dia memenuhi syarat matematika, gitu ya, sehingga tidak semua fungsi matematika itu memiliki kandungan informasi di dalamnya. Dan bahkan definisi lain dari sinyal menyatakan bahwa sinyal itu merupakan kuantitas fisis yang berubah terhadap ruang dan atau waktu. Jadi tidak hanya ruang, tapi juga waktu atau salah satunya ya, karena di sini ruang dan atau waktu. Jadi fungsi ya matematika itu terhadap ruang, T-nya waktu dan X-nya adalah ruang. Jadi tidak harus keduanya. Dan bahkan tadi dijelaskan bahwa tidak harus ya memiliki fungsi informasi, tidak semua ya fungsi matematis memiliki kandungan informasi gitu ya. Nah, itu adalah sinyal. Jadi kalau kita lihat tadi ya, sign itu ya, sinyal kita itu gimana? Penuh nggak sinyalnya? Kalau penuh itu tandanya kualitas kita menerima informasi itu nanti akan bagus. Tapi kalau sinyalnya udah satu, ada dua gitu ya. Atau mungkin kita pakai WiFi. WiFi itu ada sinyalnya seperti ini ya. Nah,
Kadang ada yang satu, dua, kalau full itu bagus ya, jaringannya bagus, tidak putus-putus. Nah, tidak heran ya, makanya untuk mendapatkan sebuah sinyal, seseorang cenderung ya, misalnya kalau rumahnya tingkat 2, di bawah kurang bagus, pindah ke atas, lantai 2. Nah, ini full nih sinyalnya ya, kita di sini aja. Nah, seperti itu. Jadi memang terbatas berubah ya terhadap ruang dan atau waktu. Nah, apa saja sih contoh-contoh sinyal? Jadi banyak ya contoh sinyal ini. Salah satunya yang pertama adalah sinyal suara. Nah, seperti suara yang rekan-rekan dengar, ini adalah sebuah sinyal. Nah, bisa jadi ya saat istilahnya jaringan ini direkam secara live misalnya ya, sinyalnya kurang bagus, maka suaranya nanti akan gitu ya, suaranya kurang bagus. Jadi sinyal suara merupakan perubahan tekanan udara sebagai fungsi waktu yang mengandung arti atau informasi sesuai pesan dan kata-kata yang diucapkan. Nah, jadi eh, ada di sini kalau kita lihat maknanya, yaitu perubahan tekanan suara ya. Jadi dari sini ya sampai ke tempat saudara misalnya ya. Jadi ada perubahan ya tekanan udara sebagai fungsi waktu yang mengandung arti atau informasi sesuai dengan pesan ataupun kata-kata yang diucapkan. Kemudian yang kedua contohnya adalah adanya sinyal itu sinyal ECG ya, elektrokardiogram. Nah, ini adalah fungsi tegangan listrik terhadap waktu yang direkam dari aktivitas jantung. Sinyal ini mengandung informasi tentang kondisi kesehatan jantung. Nah, ini pengalaman juga ya. Baru-baru ini saya sendiri mengikuti tes ya, tes ke aktivitas jantung ini. Nah, ya, tes ECG ini ya. Nah, jadi memang direkam ya, dipasang alat gitu ya, direkam aktivitas jantung kita. Dan ini juga sangat berpengaruh ya dari ke ke rileks kita ya. Semakin rileks kita maka irama dari jantung kita itu semakin bagus. Nah, jadi usahakan untuk irama jantung ini tidak melebihi 100. Ya, nanti ada nilainya kalau misalnya tinggi itu nggak bagus, harus ulang lagi. Ya, jadi sinyal ini nanti akan memberikan informasi bagaimana kesehatan jantung kita. Apakah berhenti berdetak? Oh, jangan ya. Nah, oke, contoh lain dari sinyal ini adalah musik, contohnya ya. Kemudian ada temperatur, tegangan, intensitas cahaya, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai sinyal ya. Tadi ada bahasannya pemrosesan sinyal. Kita sudah lihat sinyal itu apa. Nah, berikutnya kita lihat apa sih pemrosesan itu. Nah, tadi udah kita bahas juga sedikit bahwa proses itu ya suatu tindakan untuk memanipulasi. Ya, kata kuncinya di sini adalah memanipulasi sebuah sinyal, gitu ya. Oke, sorry. Nah, ini memanipulasi sebuah sinyal. Secara matematis, nah itu ya. Jadi tujuannya untuk apa kita melakukan pemrosesan itu? Ada 4 tujuannya di sini. Yang pertama adalah untuk analisa, ya, untuk analisa. Nah, analisa ini ya kita tujukan untuk menggali informasi yang terkandung dalam sinyal. Nah, misalnya kita melakukan penelitian terhadap kualitas sinyal di daerah Pasaman, misalnya seperti itu ya, Pasaman daerah yang ada di wilayah Sumatera Barat. Nah, kita lihat kualitas sinyalnya, kita gali informasi, kita analisa. Misalnya kalau berada di desa X, hasil sinyalnya adalah tinggi, rendah, tinggi, rendah. Nah, bagaimana kualitasnya? Pindah lagi ke desa X, nah seperti itu. Naik pohon, naik atap, nah gimana kualitasnya? Itu adalah untuk menganalisa. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuannya ya, tujuan kita melakukan pemrosesan ya adalah untuk kompresi. Nah, di kompresi ini kita melakukan apa? Melakukan pemampatan ya, pengecilan. Misalnya kita kompres, kita kecilkan sedikit. Ya, mungkin teman-teman sering melakukan kompresi ya.
bisa itu mengkompresnya lewat online gitu ya. Nah, sehingga biasanya filenya ukurannya besar ya menjadi lebih kecil. Ya, misalnya ada tugas mengupload filenya itu cuma diminta cuma 500 MB, sementara kita 700-an. Kita harus kompres. Nah, dengan mengkompres ini agak sedikit dimampatkan. Misalnya hasilnya mungkin juga agak sedikit kurang gitu ya, tapi ukuran filenya itu udah sesuai. Kemudian fungsi dari pemrosesan berikutnya tujuannya adalah untuk pengayaan ya, yaitu mengubah suatu sinyal ke dalam bentuk yang lain sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi, baik nilai kandungan informasi maupun kejelasan dari informasi. Nah, jadi kita perlu pengayaan gitu ya. Artinya mensimulasikan gitu ya, kita ubah ke dalam bentuk yang lain. Penting nggak sih penggayaan? Ya penting gitu ya. Kenapa? Ya, karena misalnya sebelum kita meluncurkan sebuah produk, kita harus membuat simulasinya, gitu ya. Kita tidak bisa langsung menggunakan yang produk asli ya, tapi kita harus bagusnya disimulasikan. Misalnya simulasi ini banyak ya. Mungkin ada bahasan lain mengenai simulasi ini ya, model dan simulasi itu juga mata kuliah yang wajib di perkuliahan komputer. Nah, jadi kita perlu membuat simulasinya dulu, penggayaannya dulu. Kira-kira kalau seperti ini ya, hasilnya bagaimana gitu. Berikutnya, tujuan yang keempat adalah sintesa, yaitu menggunakan berbagai teknis matematis ya untuk menghasilkan sinyal dengan kualitas dan kandungan informasi tertentu. Ya, tadi ya seperti sintesa. Kita membuat sintesisnya dulu, gitu ya. Nah, oke. Berikutnya adalah proses apa sih yang digunakan dalam pemrosesan sinyal ini? Nah, banyak prosesnya ya. Kita ada banyak, tapi yang lebih kita cenderungkan di sini adalah lebih ke analisis spektrum dan filter. Ini nanti akan dibahas secara bertahap dalam perkuliahan online ini. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Ini kalau bentuk filter seperti ini diagramnya, ya awalnya kita dapat seperti ini. Nah, maka kita filter ya dia hasilnya seperti ini. Nah, barangkali kalau di sini ya agak rapat gitu ya. Nah, kita akan ubah, kita filter dia. Jadi hasilnya seperti kurva ini. Nah, berikutnya bisa juga dengan tadi analisis ya for transform ya. Nah, dari analisis spektrum. Ini sinyal ini ya ECG tadi ya. Nah, di analisis hasilnya seperti ini. Gunanya apa? Supaya kita mendapatkan data-data yang konkret. Nah, misalnya seperti ini ya, melandai-landai gitu. Kita perlu nanti adanya samplingnya, kita ngambil titik sampelnya. Semakin banyak sampel yang kita ambil, ya, maka nanti akan mempengaruhi terhadap storage, ya, memori kita makin banyak dan hasilnya akan lebih akurat tentunya. Nah, tapi itu pertimbangannya kita harus lihat lagi kapasitas dari hard disk. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih itu sistem pemrosesan sinyal. Nah, sistem yang digunakan dalam pemrosesan sinyal ini ada dua ya, ada yang kausal dan ada LTI. Nah, sistem kausal ya itu merupakan suatu sistem yang hanya mengeluarkan input yang sudah diberikan kepadanya. Nah, sistem ini tidak dapat melakukan ramalan, ya, tidak dapat menghasilkan output sebelum menerima input. Sedangkan kalau sistem LTI ya adalah sistem yang bersifat linear dan memiliki properti yang tidak berubah terhadap waktu. Nah, ini adalah sistemnya. Bisa kita secara kausal, itu kita harus masukkan input dulu, baru hasilnya output. Atau linear, ya linear. Nah, dia tidak berubah terhadap waktu. Nah, berikutnya, implementasi dari pemrosesan sinyal. Ini ada 3 nanti implementasinya ya, penerapannya. Yang pertama bisa untuk pengiriman ya atau transmisi. Contohnya di bidang telekomunikasi yang paling sering itu adalah di bidang IoT, Internet of Things. Misalnya contohnya kita mengirim suatu informasi dari satu gedung ke gedung lainnya yang jaraknya cukup. Nah,
Kalau misalnya kita gunakan kabel ya dengan merentang kabel, berapa meter kabel yang akan kita gunakan? Nah, tentu akan tidak efektif tentunya. Maka kita butuh ini ya, eh, implementasikan dengan pemrosesan sinyal ini ya. Jadi sinyal yang kita kirimkan ya. Nah, nanti akan diterima. Nah, baik, berikutnya yang kedua, implementasinya adalah sebagai penyimpanan ya atau storage. Nah, ini bisa kita simpan di hard disk ya, di drive gitu ya. Bisa di SSD, bisa di micro SD, flash disk ataupun thumb disk, thumb drive ya. Nah, berikutnya implementasinya adalah sebagai manipulasi informasi. Nah, tujuannya adalah bisa jadi untuk menambah atau menghilangkan noise. Noise masa ditambah ya. Kadang kita perlu. Contohnya, gitu. Apa? Kita malas nih nelfon ya. Nggak kedengaran. Matikan dulu ya, sinyalnya nggak bagus. Nah, matikan gitu ya. Kita menambah noise atau kita menghilangkan noise. Misalnya ketika kita lagi merekam ya, merekam suara gitu ya. Ternyata di sekeliling banyak yang ini ya, banyak misalnya hujan gitu ya, ataupun ada suara kucing masuk ke dalam rekaman kita. Kita bisa menghilangkan noise-noise tersebut. Berikutnya untuk enkripsi dan deskripsi itu adalah di bagian security nanti ya, bagaimana kita mengubah informasi ini menjadi bentuk lain ya. Ada encoder dan decoder ya, ada kompresi tadi dan ada juga untuk AI, kecerdasan buatan. Ini sering ya digunakan oleh diimplementasikan oleh orang ya dalam pemrosesan sinyal ini. Nah, kita lihat berikutnya adalah bahasa di dalam pemrosesan sinyal. Nah, jadi bahasa yang digunakan itu adalah matematika dan statistik probabilitas. Kalau matematika biasanya adalah kalkulus ya, aljabar linear, sedangkan di statistik itu adalah model gangguan atau noise ya. Jadi statistik kita buat data statistiknya, kita lihat probabilitasnya, kemungkinannya gitu ya, dan ketidakpastian. Kemudian karakterisasi tingkat kepercayaan dan hasil. Oke, berikutnya filosofi dari pemrosesan sinyal. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan ya filosofinya gitu ya? Filosofi yaitu untuk membuat model ya. Jadi pemrosesan sinyal ini filosofinya itu adalah untuk membuat model. Nah, model ini tujuannya kita buat untuk apa? Yaitu yang pertama adalah untuk karakteristik sinyal dan noise. Nah, kita kan perlu tahu ya, gimana sih karakteristik sinyal di suatu tempat, di daerah ini, di kampus ini, noise-nya gimana? Perlu kita karakteristikan. Kemudian untuk menggambarkan penyimpangan, ya, adakah penyimpangan? Maksudnya suaranya itu masuk kita ini ya, kita ngomong saya, yang keluar lain. Nah, itu kan ada penyimpangan. Nah, itu yang kita buat pemodelan dan kita analisa. Kemudian menghubungkan kuantitas yang diharapkan terhadap pengukuran data. Nah, model ini diturunkan dari pengetahuan sebelumnya. Ya, bisa dalam bidang fisika, kimia, biologi, matematika, kedokteran, pertanian, dan lain-lain. Tujuannya adalah apa? Ya, berhubungan juga dengan tadi, ya, agar kita mendapatkan prosedur proses. Nah, prosedur proses inilah nanti ya, kalau biasanya di eh, tahapan berikutnya ya, ini yang kita jadikan ya, kita lakukan, kita gali ya dari prosedur proses ini sehingga bisa kita teliti, kita kembangkan lagi atau kita uraikan, jabarkan. Nah, seperti itu filosofi dari pemrosesan sinyal, yaitu adalah untuk membuat model. Nah, berikutnya aplikasi pemrosesan sinyal. Nah, jadi aplikasi dari pemrosesan sinyal itu bisa berupa audio ya. Contohnya adalah sistem rekaman audio, kompresi audio, MIDI ya, audio attachment, dan lain-lain. Ada juga speech ya, speech speech recognition ya, percakapan gitu ya, speech synthesizing, text to speech ya, speaker recognition. Nah, itu
Sekarang aplikasi-aplikasi yang canggih ya, misalnya seperti aplikasi Capcut misalnya, kita bisa ubah teks itu menjadi suara gitu ya. Kita buat teks, kita convert ya, kita ubah menjadi suara itu ada ya. Nah, di aplikasi apa bisa ya teman-teman ini ya di Capcut ada nanti dibuat tulisan kemudian kita convert suaranya. Nah, itu sekarang udah sangat mudah sekali ya. Dulu mungkin nggak kebayang kita ya dari teks kenapa bisa berubah jadi suara gitu ya. Nah, itu makin berkembangnya teknologi ya. Berikutnya ada sonar dan radar. Nah, ini biasa digunakan di aplikasi militer, ya, di pesawat, dan juga di kapal selam. Kemudian ada sensor array, ya, spectral estimation. Nah, image processing. Nah, ini adalah pengolahan gambar gitu ya. Nah, ini pengolahan citra. Communication, di, biomedical ya, ada ultrasound, EEG, ECG, EMG. Nah, itu fungsinya semuanya untuk kesehatan ya, mencek eh, tubuh gitu ya. Kemudian seismic data ya, ini di dalam tanah gitu ya, ada pertambangan, gempa bumi, pengaruh astronomi. Nah, berikutnya kita lihat apa sih software yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemrosesan sinyal. Nah, jadi ada banyak software, MATLAB ya, Skylab, Octave, ya, RLab, C++ juga bisa. Bahkan di Word ya, di spreadsheet kita bisa juga memanfaatkan untuk melakukan perhitungan. Nah, itu ya. Eh, dan untuk praktikumnya nanti kita akan menggunakan software MATLAB ya. Eh, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Mungkin juga akan kombinasi ya antara nanti teori dengan praktikum. Dan praktikumnya kita akan menggunakan MATLAB. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay di channel Prof. Tix. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.